Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Fitri Rahayu dari Sekretari Public Relation akan menjelaskan materi komunikasi massa selama 1 semester. Media massa menjadi sebuah jembatan komunikasi untuk terhubung dengan informasi yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan meliputi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Rahmat 2003. Jenis-jenis media massa. Media cetak atau print media adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920-an. Yang kedua, media elektronik atau elektronik media. Radio dan televisi adalah contoh media elektronik. Setelah media cetak muncul, media elektronik pertama yaitu radio sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Lalu media massa internet atau cybermedia atau online media. Populer di abad 21, Google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Karakteristik media massa yang pertama, komunikasi terlembaga. Ciri utama pada komunikasi massa ini adalah komunikatornya. Wright mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak secara komponen yang kompleks. Yang kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, komunikasi massa ditujukan ke semua orang. Yang ketiga, komunikan, anonim, dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan heterogen merupakan sifat yang beragam dan berbeda alias luas pemaknaan sifatnya. Hal ini yang membuat komunikasi massa ini bersifat satu arah. Peranan komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat Dominic 2001. Yang pertama ada surveillance atau pengawasan, yang kedua interpretation atau penafsiran, yang ketiga link atau pertalian, yang keempat transmission of value, penyebaran nilai-nilai, dan yang terakhir ada entertainment atau hiburan. Bagaimana orang menggunakan media massa? Ada cognition atau kognisi atau pengetahuan, diversion, hiburan, stimulation, pencarian, relaxation, santai, pelarian dari masalah, emotional release atau pelepasan emosi. Proses komunikasi massa. Proses adalah suatu peristiwa yang berlangsung secara kontinu, tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Komunikasi adalah sebuah proses yang memerlukan berbagai elemen yang mutlak harus ada sebagai sebuah kesatuan. Ciri-ciri komunikasi massa. Adanya faktor produksi dan distribusi pesan, adanya pesan yang kontinu, adanya sejumlah individu yang terlibat. Komponennya ada source, encoder, sinyal, decoder, destination. Sifat dari komunikator. Yang pertama ada causality, yang kedua complexity. Melvin Doepler mengemukakan 4 teori efek media terhadap audiensnya. Yang pertama, the individual difference theory. Individu mempunyai potensi yang berbeda, pengalaman yang berbeda, pengalaman dan lingkungan yang berbeda. Kedua, the social categories theory. Anggota masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan kategori, ras, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain-lain. Ketiga, the social relationship theory. Hubungan informal lebih signifikan dalam mempengaruhi khalayak. Efek komunikasi massa. Efek kehadiran media massa, efek ekonomi, efek sosial, penjadwalan kegiatan sehari-hari, efek hilangnya perasaan tidak nyaman,
efek menumbuhkan perasaan tertentu, pola hubungan media massa dan pemerintahan di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di negara, di mana kedua lembaga tersebut berada. Hubungan media dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi. Teori pers. Yang pertama, authorian teori atau teori pers otoriter, bahwa negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala kehidupan sosial. Lalu ada libertarian teori atau teori pers bebas. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Social responsibility theory atau teori pers bertanggung jawab. Teori ini timbul disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap libertarian teori. Fungsi pers di bawah teori tanggung jawab sosial sama dengan fungsi teori pers libertarian. Teori peluru atau jarum hipodemik. Media massa mengubah atau mengendalikan perilaku publik. Yang kedua, publik tidak berdaya menerima berondongan peluru media atau pemberitaan. Teori komunikasi banyak tahap atau multi-step flow theory. Pengaruh media massa berlangsung melalui tahapan-tahapan atau satu langkah. Yang ketiga ada teori proses selektif. Publik cenderung melakukan terpaan seleksi dan menolak pesan yang berbeda dengan keyakinan mereka. Yang keempat, teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui proses pembelajaran hasil pengamatan atau observational learning. Misalnya menggandrungi kehidupan glamor sampai di televisi. Yang kelima, teori difusi inovasi. Dikemukakan oleh Everett M. Rogers, media berperan menyebarkan pesan-pesan sebagai ide, karya, atau objek yang dianggap baru. Yang keenam, teori kultivasi. Media, khususnya TV, melakukan sarana belajar tentang masyarakat dan kultur kita. Etika komunikasi massa. Etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika profesi, suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Hambatan psikologis. Yang pertama ada kepentingan atau interest. Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati sebuah pesan. Yang kedua ada prasangka atau prejudice. Prasangka berkaitan dengan persepsi seseorang tentang seorang atau sekelompok orang lain dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Lalu ada stereotip. Prasangka sosial bergandengan dengan stereotip yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat, watak pribadi, orang, atau golongan lain yang bercorak negatif. Misalnya tercantum pada orang Batak itu berwatak keras, orang Sunda itu manja, dan lain-lain. Ada juga hambatan sosiokultural. Yang pertama, aneka etnik. Untuk Indonesia, terdapat ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Satu sisi, kenyataan tersebut menjadi kekayaan yang tak terhingga nilainya. Namun di sisi lain, realitas tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan komunikasi massa. Lalu kurang mampu bahasa Indonesia. Keragaman etnik menyebabkan keragaman bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Faktor semantik. Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya. Hambatan mekanis. Faktor mekanis merujuk kepada berbagai hambatan pada komunikasi massa yang disebabkan oleh terganggunya peralatan. Sistem media massa di Indonesia. Kedudukan pers. Yang pertama, sebagai medium komunikasi yang tertua dibanding medium lainnya. Yang kedua, sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, pers merupakan bagian integral
dari manusia dan bukan merupakan unsur asing atau terpisah. Rahmadi 1990. Arti penting pers menjadi salah satu unsur sistem komunikasi yang penting. Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial atau social responsibility pers, di mana dalam aktualisasinya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Media relation, fungsi manajemen untuk membangun hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Efek dampak komunikasi massa terhadap public relation. Komunikasi massa sangat berperan penting dalam membuat citra perusahaan yang baik, karena komunikasi massa sangat penting digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berhati-hatilah menggunakan media dan berhati-hati dalam berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.